Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali. Kabupaten Tabanan merupakan lumbung beras bagi masyarakat Bali. Subak bertebaran di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan memiliki sejarah ditemukannya sebuah permainan tradisional dikenal dengan nama Magandu. Sejarah untuk permainan tradisi Megandu, khususnya di sini di daerah Banjarole, Desa Pekraman, Godopuri. Permainan Megandu ditemukan di Banjarole, Marga Tabanan. Permainan yang dilakukan di sawah atau di kebun oleh anak-anak itu banyak sekali. Tetapi permainan Magandu itu merupakan permainan yang unik. Oleh karena permainan ini boleh dikatakan merupakan ciri khas daripada permainan di Kabupaten Tabanan, di mana di sana terhampar banyak sawah. Nah, mengapa demikian? Oleh karena permainan ini dilakukan atau diciptakan sesuai dengan lingkungan, yaitu lingkungannya sawah, lumpur, dan sebagainya. Oleh karena itu alat gandu yang bentuknya bola itu dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan sumi atau jerami. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional Bali, boleh dikatakan asli dan unik, yaitu permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak di sawah setelah musim panen. Ketika saya ditunjuk oleh Panitia Pesta Kesenian Bali sebagai koordinator seksi permainan tradisional di seluruh Bali, saya mendapat bahan permainan itu dari Kabupaten Tabanan. Jadi waktu itu saya syaratkan jangan lagi memperlihatkan atau memperkenalkan permainan yang sudah pernah dipentaskan di PKB. Nah, melalui Bapak Wayan Wede lalu digalilah sebuah permainan yang beliau alami masa kecil di Banjarole, Desa Marga Tabanan. Pertama kali muncul sekitar tahun 55, udah ada. Untuk Sanggar Wintang Rari namanya, itu yang Made Adnano yang memberikan nama Sanggar Wintang Rari, itu berdirinya tahun 1993. Saya selaku generasi penerusnya, saya mencoba mengangkat dalam bentuk sosiodrama dengan anak-anak mempermainkan Megandu itu pada tahun 98. Sebelum dia main pergi ke sawah, permainannya di sawah semua. Dengan adanya jerami, dia mempunyai inisiatif untuk membuat telur-telur yang dibuat dari jerami, tetapi di dalam telur-telur itu diisi lumpur, digulung terus itu. Zaman dahulu, anak-anak para petani datang ke sawah bermain gandu di tengah petakan sawah yang sengaja dikeringkan setelah masa panen. Masing-masing peserta untuk Megandu itu mengeluarkan 5 telur. Karena pada saat anak-anak hendak memulai permainan, jerami yang digunakan untuk membuat bola gandu tidak ditemukan di area tempat bermain. Jadi, salah satu anak berinisiatif untuk membuat gandu dari bola takraw yang dimilikinya. Telur itu ditaruh di dalam, ditaruh. Sekarang diisi pusar tali, di bawah tali ini, bawah pusar titik anunya itu tempat taruh telur itu diisi tali
direntangkan, terus sambil nyanyi, sambil berteriak, dia nyuri telur itu. Kalau pas pada waktu dia nyuri itu kena tali, dia mencari, lagi kumpul telurnya. Terus berulang kali begitu, sehingga dengan kecekatan pemain tuh pangsing kan nganti kena tali, kengken ban, paling dini ada nyakiakin, kamu alih ke dia putar, begitu nyemak telur nih, paling dini karena berlingkar di sawah tuh. Di bagian tengah sawah ditancapkan tiang bambu sepanjang 1,5 meter sebagai tempat mengikatkan tali. Tali diikatkan pada tiang bambu dan diatur agak longgar sehingga mudah diputar. Tidak lupa, anak-anak petani kala itu menggunakan tepung sebagai bahan untuk membuat area bermain magandu. Ketika usai menaburkan tepung sebagai tempat batas area penjaga gandu, kemudian anak-anak petani menaruh bola gandu tepat berada di tengah batas area penjaga gandu. Jumlah butir bola gandu sama dengan jumlah pemain. Letak bola gandu harus berada dalam lingkaran tali. Permainan terdiri atas 10 peserta yang dibagi menjadi 2 peran. 5 orang peserta menjadi pemain penjaga gandu dan pemain lainnya menjadi pencuri gandu. Penjaga gandu dipilih dari pemain yang kalah sut. Ya kan kalah. Angkat kalah jadi rakyat gandu cuma ya. Tugas penjaga gandu adalah menjaga bola gandu yang diserakkan di sekitar tiang. Saat bermain permainan tradisional Magandu, biasanya diiringi lagu berjudul Magandu. Lagu Magandu mulai dinyanyikan ketika penjaga gandu memungut bola-bola gandu dan meletakkannya di sekitar tiang bambu. Para pemain pencuri gandu bergerak meliuk-liuk menghindari jeratan tali sambil mencari kelengahan penjaga gandu untuk dapat mencuri bola gandu. Jika di antara pencuri tersebut ada yang tertangkap atau terjerat, pemain itu dinyatakan kalah dan kemudian dihukum menjadi penjaga gandu yang baru, menggantikan penjaga gandu sebelumnya. Sekali waktu, pencuri gandu akan tertangkap. Pencuri gandu yang tertangkap itu akan berubah menjadi penjaga gandu yang baru. Raya suyo naik tali maring maring kandu maring guli macam cara kandu kandu tanah alir dia ane kala. Lagu Magandu berisi ejekan tetapi bersifat memotivasi semangat penjaga gandu yang dilukiskan terhuyung-huyung kelelahan memutar tali jerat. Penjaga gandu sebelumnya akan berubah peran menjadi pencuri gandu. Para pemain yang berhasil mencuri gandu harus melemparkan bola gandu sejauh mungkin dalam area permainan. Begitu pula penjaga gandu, dengan cerdik dan tangkas, mengintai dan mengejar para pencuri gandu sambil memutar tali untuk menjeratnya.
Berdasarkan lokasi permainan, yakni di sawah, dan waktu memainkan permainan, yakni setelah masa panen, maka dapat dijelaskan bahwa makna permainan tradisional Magandu berfungsi untuk menanamkan nilai dan menumbuhkan rasa cinta anak-anak kepada sistem subak di Bali. Sampai berulang-ulang kali, sampai dia banyak karena kena lumpur mukanya, badannya dan sebagainya, akhirnya dia mandi ke istilahnya kalau dulu kan tidak ada orang renang ke kolam renang. Aktivitas subak dilandasi semangat gotong royong atau tolong menolong, saling mempercayai dan menghargai berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, subak menyimpan sejumlah nilai karakter bangsa dan pekerti luhur yang perlu ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Perkembangan permainan tradisional Magandu saat ini masih dilestarikan oleh salah satu sanggar yang berada di ibu kota Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Sanggar tersebut bernama Sanggar Kukuruyuk. Sanggar Kukuruyuk dibina oleh seorang maestro seni tradisi lisan Bali yang bernama Bapak Made Taro. Beliau sudah mengantongi 200 permainan tradisional dan 225 jenis lagu permainan anak-anak dari beberapa wilayah di Bali. Nah, dari permainan Magandu kita akan memperoleh pendidikan karakter yang berhubungan dengan kebersamaan, ya, kejujuran, disiplin, ya, taat pada aturan atau hukum, sudah itu percaya diri, kemudian usaha untuk memperoleh hasil. Magandu itu tergolong permainan yang tidak dilakukan lagi oleh masyarakat kini, atau dengan istilah permainan yang mati suri. Syukur masih ada narasumbernya, yaitu Bapak Wayan Wede. Lalu kami angkat permainan itu, kemudian kami lakukan di sanggar kami, di Sanggar Kukuruyuk, unit SD 8 Daupuri, Denpasar. Melalui beberapa eksperimen, kami berhasil menayangkannya kembali di TVRI Denpasar. Tapi oleh karena tempatnya tidak di lapangan yang luas, tentu saja permainan itu perlu dimodifikasi. Yang jelas permainan itu kita usahakan untuk lestari kembali. Permainan Magandu paling bagus kalau dilakukan di sawah. Jadi asli, lapangannya luas, gandunya dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan sumi atau jerami. Tapi untuk dilakukan tempat lain, misalnya di atas kebun, ya, tentu saja dapat. Tentu dengan penyesuaian pada luas lapangan dan bolanya, jadi gandunya itu bisa dibuat dari kertas koran yang digulung, diisi karet gelang, diikat, sudah itu dilapisi lagi sehingga bentuknya seperti bola atau gandum itu sendiri. Kalau ingin lebih dekat bentuknya seperti tanah liat, itu bisa dicat atau dicampur dengan warna. Demikian kami lakukan modifikasi di Sanggar Kukuruyuk. Nah, hasil modifikasi yang kami lakukan di Sanggar Kukuruyuk yakni sekelompok anak, misalnya antara 5 sampai 7 orang, pertama-tama membuat lapangan untuk permainan Magandu. Nah, oleh karena tiang tidak mungkin dipancangkan, bukan di tanah, misalnya di beton, ya, lalu satu orang yang memegangnya, jadi bertugas memegangnya. Kemudian yang lainnya membuat lingkaran, diameternya kira-kira 2 sampai 3 meter, jadi tergantung banyak anak yang memainkannya. Setelah lingkaran terbuat, kemudian seutas tali dipasang, dikaitkan di tiang, kemudian pas pada garis lingkaran
itu dipegang oleh satu orang. Yang memegang itu adalah pengalih, yang lainnya disebut pengelem. Pengelem meletakkan bolanya masing-masing atau gandunya masing-masing di tengah lingkaran. Nah, setelah siap, lalu semua pemain sekarang bernyanyi mengitari lingkaran. Nyanyian itu dilakukan 2 kali. Pertama, mereka mengitari lingkaran sesuai dengan garis lingkaran itu menuruti arah jarum jam. Kemudian nyanyian kedua terbalik ya arahnya, jadi berlawanan dengan jarum jam. Menjelang bait terakhir, pengalih lalu memegang tali itu, sedangkan pengelem menghindar dari tali yang dipegang oleh pengalih, kemudian mengambil bola-bola yang ada di tengah lingkaran. Tentu saja pengalih berusaha untuk menangkap pengelem ketika dia mengambil bolanya. Jadi dia berputar-putar, melingkar, mengitari lingkaran. Kalau satu orang pengelem kena tali, sentuhan tali, maka pengelem itu nanti dihukum menjadi pengalih. Sedangkan pengelem lain yang berhasil mengambil bola, membuang bola itu jauh-jauh. Yang mengumpulkan kembali bola itu adalah pengalih berikutnya. Nah, oleh karena setelah dimodifikasi di lapangan yang sempit, ya misalnya di studio, bola itu tidak perlu dilemparkan jauh-jauh, tetapi cukup kepada pemain-pemain lain yang ada di sekitarnya. Itu adalah hasil modifikasi dari Sanggar Kukuruyo. Harapan saya sebagai pembina daripada Sanggar Kukuruyo dan sekaligus sebagai pelestari kebudayaan khususnya permainan tradisional, saya berharap permainan tradisional bukan saja menggandu, tapi pada umumnya itu dapat dilestarikan kembali oleh karena nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya, terutama untuk pendidikan karakter. Apalagi sekarang saya lihat ada beberapa mahasiswa termasuk Universitas Ganesha Singaraja mengangkat permainan ini sebagai karya akhir daripada tugas perguruan tinggi. Maka permainan ini saya harap dapat dilestarikan dan dihidupkan kembali.